Contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan ialah kacang hijau. Dalam pertumbuhan tanaman kacang hijau, memerlukan media dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah cahaya. Sehubungan dengan adanya kacang hijau yang dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh cahaya, pada penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh yang akan timbul akibat dari pemberian intensitas cahaya yang berbeda. Kacang hijau termasuk tumbuhan hijau, memerlukan cahaya tidak hanya untuk membuat makanan, tetapi juga untuk pertumbuhannya. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia, bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Cahaya matahari adalah penerang dunia ini. Selain itu, bagi tumbuhan khususnya berprofil cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis. Kekurangan cahaya matahari akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan. Meskipun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan, seperti teori yang sudah ada, tumbuhan yang mengalami kekurangan cahaya saat perkembangan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, di mana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah, dan daunnya berukuran kecil, tipis, dan berwarna pucat. Hal tersebut seringkali terjadi pada beberapa tumbuhan, salah satunya kacang hijau tadi. Pertumbuhan yang dialami kacang hijau ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah cahaya. Oleh sebab itu, kami memilih permasalahan ini sebagai poin penting dalam pelaksanaan penelitian kami. Kami ingin membuktikan bahwa teori yang telah berkembang memang benar adanya. Rumusan masalah mengenai penelitian kami adalah bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Hipotesis penelitian ini adalah cahaya dapat mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan biji kacang hijau yang berada di lingkungan yang intensitas cahayanya berbeda akan menghasilkan tinggi yang berbeda. Tumbuhan di tempat gelap akan lebih cepat tinggi daripada tumbuhan yang berada di tempat terang atau bercahaya. Namun, memiliki perbedaan morfologi, meliputi keadaan akar, batang, dan daun tumbuhan kacang hijau. Variabel kontrol yaitu kapas, jumlah air, ukuran, kualitas biji kacang hijau, dan wadah. Variabel bebas, intensitas cahaya matahari pada tempat peletakan percobaan. Variabel terikat, panjang batang kecambah, warna daun, dan keadaan batang kecambah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Manfaat penelitian ini ialah 1. Sebagai sumber informasi bagi sebagian orang yang belum mengetahui pengaruh cahaya bagi tumbuhan kacang hijau. 2. Sebagai sumber informasi dalam pengembangan teknologi pertanian. 3. Sebagai bahan untuk memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman semusim yang berumur pendek atau kurang lebih 60 hari. Tanaman ini disebut juga munggan, green gram atau golden gram. Dalam dunia tumbuh-tumbuhan, tanaman ini diklasifikasikan seperti berikut ini. Kingdom sama dengan lantai, subkingdom sama dengan Tracheobionta, superdivisi sama dengan Spermatophyta, divisi sama dengan Magnoliophyta, kelas sama dengan Magnoliopsida, subkelas sama dengan Rosidae, ordum sama dengan Fabales, famili sama dengan Fabaceae, atau suku polong-polongan. Genus sama dengan Phaseolus, spesies sama dengan Phaseolus radiatus L. Tanaman kacang hijau berbatang tegak dengan ketinggian sangat bervariasi antara 30 sampai 60 cm, tergantung varietesnya. Cabangnya menyamping pada bagian utama, dibentuk bulat dan berbulu. Warna batang dan cabangnya ada yang hijau dan ada yang ungu. Daunnya trifoliate atau terdiri dari 3 helaian dan letaknya berseling. Tangkai daunnya cukup panjang, lebih panjang dari daunnya. Karena daunnya hijau muda sampai hijau tua. Bunga kacang hijau berwarna kuning tersusun dalam
tanden, keluar pada cabang serta batang, dan dapat menyerbu sendiri. Pohon kacang hijau berbentuk silindris dengan panjang antara 6-15 cm dan biasanya berbulu pendek. Sewaktu muda, pohon berwarna hijau dan setelah tua berwarna hitam atau coklat. Setiap pohon berisi 10-15 biji. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan selain faktor eksternal atau faktor dari luar, dimanapun pertumbuhan dipengaruhi oleh cahaya. Pertumbuhan juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor dalam, antara lain hormon pertumbuhan. 1. Auksin. Adapun fungsi hormon auksin antara lain 1. Merangsang perpanjangan sel, 2. Merangsang pembentukan bunga dan juga buah. Kedua, ada giberelin. Adapun fungsi hormon giberelin antara lain merangsang pembelahan sel kambing, 2. Merangsang pembungaan lebih awal sebelum waktunya. 3. Ada sitokinin. Adapun fungsi hormon sitokinin antara lain 1. Merangsang proses pembelahan sel, 2. Menunda pengguguran daun, bunga dan juga buah. Ada juga gas etilen. Adapun fungsi hormon etilen antara lain 1. Membantu memecahkan dormansi pada tanaman, misalnya pada ubi dan batang. 2. Mendukung pematangan buah. Ada juga kalin. Adapun fungsi hormon kalin antara lain isokalin mempengaruhi pembentukan akar, 2. Kaulokalin mempengaruhi pembentukan batang. Dan juga ada asam absisat atau ABA. Adapun fungsi hormon asam absisat antara lain menghambat perkecambahan biji, 2. Mempengaruhi pembungaan tanaman. Asam traumalin atau asam traumalat. Adapun fungsi hormon asam traumalin yaitu memperbaiki luka pada tumbuhan atau proses restitusi atau regenerasi. Nutrisi. Tanaman mutlak membutuhkan unsur-unsur hara esensial dalam pertumbuhannya. Adapun peranan unsur-unsur tersebut dapat diuraikan secara ringkas seperti di bawah ini. 1. Nitrogen. Berperan merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman hingga tumbuhnya anakan dan membuat tanaman hijau karena banyak mengandung butir hijau daun. 2. Fosfor. Peranan memacu pertumbuhan akar dan pembentukan sistem perakaran yang lebih baik dan mempercepat pembungaan dan pemasakan buah hijau atau gabah. 3. Kalium. Berperan memperlancar fotosintesis dan membantu pembentukan protein dan hidrat arang. 4. Magnesium. Berperan merupakan bahan penyusun klorofil dan mengaktifkan enzim yang berperan pada metabolisme karbohidrat. 5. Kalsium. Berperan merangsang pembentukan bulu-bulu akar dan biji-bijian dan mengeraskan jerami dan bagian kayu tanaman. 6. Belerang. Peranan sebagai penyusun utama ion fosfat yang menambah kandungan protein dan vitamin. 7. Klorat. Berperan meningkatkan kuantitas dan kualitas tanaman. 8. Besi. Berperan membentuk klorofil. 9. Mangan. Berperan menyusun klorofil dan proses fotosintesis dan merangsang perkecambahan biji dan pemasakan buah. 10. Tembaga dan seng. Berperan mengatur sistem enzim tanaman dan membentuk klorofil diperlukan pada tanah alkalis dan organik. 11. Borium. Berperan meningkatkan kualitas dan kuantitas sayur dan membentuk klorofil dan meningkatkan produksi biji-bijian pada tanaman dan kacang-kacangan. 12. Molybdenum. Berperan membantu proses fiksasi N untuk tanaman kacang-kacangan, jeruk dan sayur-sayuran. Kecambah kacang hijau dan pertumbuhannya. Kecambah bagi manusia adalah sebagai bahan pangan yang mengandung bahan gizi. Adapun ciri-ciri tanaman kecambah tempat hidupnya ditaruh di dalam media tertentu. Kecambah termasuk akar monokotil. Batangnya juga berfungsi sebagai tempat penimbunan cadangan makanan serta menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun dan zat makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh. Faktor yang mendukung pertumbuhan kecambah adalah karena adanya pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tersebut. Metode penelitian. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah bentuk pengamatan observasi langsung terhadap tumbuhan kacang hijau yang mengalami dua perlakuan yang berbeda dan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Alat dan bahan-bahan. Untuk melakukan penelitian ini, alat dan bahan yang kami gunakan adalah 6 buah aqua,
kapas, kacang hijau secukupnya, air, mistar atau penggaris, kamera, buku catatan. Waktu dan tempat mengenai tempat pelaksanaan penelitian, kami melakukan penelitian ini di sekolahan. Untuk kacang hijau yang langsung terkena cahaya matahari, kami meletakkannya tak jauh dari jendela kelas. Dan untuk kacang hijau yang berada di tempat gelap, kami meletakkannya di almari P3K, lalu kami tutup dengan kain sehingga terbentuk ruangan yang gelap. Perkecambahan ini berlangsung selama seminggu atau 7 hari. Penyiraman 1 kali sehari pada pukul 7 dan pada pertumbuhan di hari ketiga, saya dan kawan-kawan mulai melakukan pengukuran pada kacang hijau yang sudah berkecambah. Cara kerja 1. Cara kerja dalam penelitian ini ialah rendam beberapa biji kacang hijau selama 5 menit. 2. Siapkan 6 buah aqua yang sudah disiapkan. 3. Basahkan beberapa kapas lalu masukkan ke dalam wadah. 4. Taburkan secukupnya biji kacang hijau di setiap wadah. 5. Letakkan 3 wadah di tempat langsung terkena cahaya matahari dan 3 di tempat yang gelap. 6. Tunggu beberapa hari sampai kecambah muncul dan terus menyiramkan sedikit air agar tetap lembab. 7. Setelah kecambah sudah cukup tinggi, lakukan pengukuran setiap harinya di setiap wadah kacang hijau tersebut. Berikut data, grafik, dan dokumentasi dari kelompok kami. Berikut data dari hasil percobaan kami. Kami membuat 3 percobaan, yaitu terang terbuka, terang berlubang, dan terang tertutup. Dapat dilihat pada hari ketiga, kacang hijau mulai terlihat pertumbuhannya, dan kami menyimpulkan jika berada di terang terbuka lebih cepat pertumbuhannya daripada terang berlubang dan terang tertutup. Berikut jika dari hasil data tersebut dijadikan grafik. Sama seperti percobaan terang, kami membuat 3 percobaan di tempat gelap, yaitu gelap terbuka, gelap berlubang, dan gelap tertutup. Berbeda dengan percobaan di tempat terang, kita baru melihat pertumbuhannya pada hari ketiga. Di tempat gelap, kita dapat melihat pertumbuhannya pada hari kedua. Jadi, jika dibandingkan di tempat gelap dan tempat terang, kacang hijau lebih cepat tumbuh di tempat gelap. Berikut grafik dari hasil data tersebut. Pembahasan dari data hasil penelitian. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman di tempat yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena cahaya matahari atau gelap. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Apabila ditanam di tempat gelap, maka tanaman kecambah akan tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan pemacu pemajangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacu pemajangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap. Tetapi, dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat, akar yang banyak dan lebat, batang terlihat kurus tidak sehat, warna batang dan daun pucat, serta kekurangan klorofil, sehingga daun berwarna kuning. Peristiwa ini disebut etiolasi. Jika ditanam di tempat terang, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Peristiwa ini juga terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hormon auksin ini akan terurai dan rusak sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya batang tanaman akan lebih pendek, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk, daun terlihat segar dan berwarna hijau, serta memiliki cukup klorofil. Kesimpulan dari hasil penelitian faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sangat membutuhkan cahaya. Namun, banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan itu berbeda-beda. Begitu pula dengan tumbuhan kacang hijau. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang ditempatkan di tempat gelap dan terang akan mempunyai perbedaan. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung atau terang, pertumbuhannya lebih lambat, daunnya lebar, tebal, berwarna hijau, batang tegak, dan juga kokoh.
Sedangkan kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari atau gelap, pertumbuhannya lebih cepat tinggi atau etiolasi, dan daunnya lebih tipis, berwarna pucat, batang melengkung, dan tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya dapat memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi atau primer, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya telah benar.